Ya, dan hanya saya lah yang punya kekuatan. Terus mulai berduit di Singapura kapan? Ntar dulu, gaji pertamanya berapa tuh waktu kerja serabutan? Oh, kalau bagian brosur sih $3,5 per jam. Dan maksimum cuma bisa 5 jam. Jadi maksimum sehari saya cuma bisa dapat $15. Tapi itu lebih dari $10 untuk 1 minggu dong. Lumayan. Berdiri di Ocak Lo gitu ya? Berdiri Ya, di untuk- halte bus. Oh, kita nggak ketemu waktu itu, aku sering kesana. Terus abis itu apa? What happened after Iya, that? nah terus ya udah itu kan sambil kuliah Ya. Sabtu Minggu saya melakukan kerjaan-kerjaan seperti itu ya, mungkin dikumpulin hasilnya nggak banyak, nggak mungkin bisa dapat jutaan Ya. dolar ya, tapi disitulah muncul sebuah keberanian untuk memulai usaha saya sendiri begitu saya lulus kuliah. Nyali, keberanian. Bener ya, teori-teori yang gua pakai itu selalu benar, nyali kan? Betul, Oke. betul. Ya? Berani. Ya terus? Habis itu Terus ya apa? udah, saya memberanikan diri, pokoknya harus punya usaha sendiri. Ternyata ditipu orang lah, gagal lah. Itu masih di Singapura? Itu masih di Singapura. Ceritaan itu kilas baliknya mulai kapan? Nah, tapi dari situ setelah udah gagal berkali-kali, nah ini saya percaya nih bahwa setiap orang punya jatah gagalnya. Benar. Ya, kan kita selalu bangkit lagi. Nah, singkat cerita, akhirnya saya terjun ke dunia sales pada saat itu ya. Dunia Kesempatan sales, terakhir ya. Setelah lulus kuliah ya? Yes, saya terjun ke dunia jasa keuangan. Jadi saya menjual produk-produk keuangan, baik dari segi tabungan, deposito, asuransi, reksadana, kredit card, investasi, dan lain sebagainya. Mulailah ke arah yang berduit gitu. Hah? Mulailah ke arah yang masalah duit gitu ya. Dan mulai Ya. dan dari pekerjaan itulah, bisnis saya itulah, akhirnya saya mulai bisa mendapatkan income, mulai bisa bayar hutang, dan akhirnya bisa menjadi seperti yang sekarang. Jadi pada saat itu, tapi Bang Otto harus bayangin ya, saya bukan orang yang punya modal, bukan juga orang yang punya koneksi, jualan ke orang-orang Indonesia yang kaya, enggak. Saya nggak punya modal, saya nggak punya kenalan siapa-siapa, saya nggak punya keterampilan. Ya. Tapi yang saya miliki pada saat itu adalah waktu, keberanian, dan tenaga. Dan itu yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya kerja 14 jam tiap hari non-stop, 7 hari selama seminggu ya, dan saya bayar. 14 jam tiap hari, 7 hari dalam seminggu. Yes. Supir bis kota apa? Hampir mirip ya. Ya. Di halte bus waktu itu saya berdiri. Di halte bus ngapain? Di halte bus saya berdiri nge-approach-in orang-orang yang baru pulang kantor ya. Saya stopin, saya presentasikan produk keuangan yang saya jual pada saat itu ya. Oh begitu. Dan tidak mudah sih, cuma Dan tidak mudah memang, kadang-kadang dicuekin kan? dicuekin, Lebih sering dicuekin malah. ditertawakan, dihindari, dikasih tangan, dan seterusnya. Ya. Tapi saya percaya satu hal, saya percaya orang yang bekerja keras, dialah yang menciptakan keberuntungan bagi dirinya sendiri. Yes. Oke. Jadi untuk jadi seorang Mary Riana yang sekarang ini butuh perjuangan yang segitu panjangnya ya. Iya. Harus melewati banyak sekali proses. Tapi kalau ditanya sekarang udah puas belum sih dengan pencapaian sekarang? Ya, kalau puas dalam arti bersyukur, setiap hari saya selalu puas dan selalu bersyukur. Tapi itu tidak membuat saya berhenti di situ saja. Sama, menurut saya sama Bang Hotman ini jauh lebih sukses, kekayaan juga jauh lebih banyak. Tapi tetap terus berkarya, karena menurut saya hidup itu bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar makan, tidur gitu ya. Tapi hidup itu kan is about live, love, learn, and leave a legacy. Jadi kita harus terus belajar, bertumbuh, dan meng-create legacy. Dan menurut saya akan menjadi sangat selfish kalau kita sudah berhasil dan kita diem aja. Benar nggak Bang Hotman? Artinya keberhasilan itu bukan hanya dilihat daripada duitnya, Yes. Ya. tapi prestasi yang didapat tiap hari adalah salah satu kebanggaan dan tujuan hidup, begitu? Ya, bukan apa yang kita punya, tapi apa yang sudah kita lakukan dengan apa yang kita punya. Bagaimana kita bisa memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kamu tahu nggak? Oke. Kalau tadi kita udah mendengarkan cerita inspiratif dari Mary Riana yang sukses di usia muda, dan sekarang satu bintang tamu kita lagi, seorang Wonder Woman Indonesia juga, masih muda, cantik, dan memiliki banyak usaha. Langsung saja ini dia Medina Zain. Silakan duduk Mbak Medina.
Apa kabar? Alhamdulillah. Aduh cantik banget ya Mbak Medina, ini pasti sering perawatan di klinik kecantikan ya Mbak Medina ya. Iya, alhamdulillah ada klinik kecantikan. Oke, jadi Mbak Medina sekarang kesibukannya apa aja, kan bisnisnya tuh banyak banget. Alhamdulillah sih sekarang karena fokus aku di dunia kecantikan, sekarang aku ada klinik kecantikan di beberapa kota sih. Sekarang aku udah buka di Bandung, di Jakarta, di Bogor, di Makassar, sama sekarang mau buka di Depok. Wow. Udah banyak banget ya kesibukannya. Sekarang lagi buka klinik kecantikan udah di beberapa kota, mau Iya. buka lagi di Bogor. Dan ternyata bukan cuma klinik kecantikan aja usahanya Mbak Medina Zain. Kalau pengen tahu apa aja jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. 92. 23 Mei 92. Jadi sekarang umur berapa tuh? 26. Sekarang 26. Ini 26 Usia baby ya. tahun. Usianya masih muda, tapi dengar-dengar kalau aku dengar-dengar nih, Medina Zain ini dari semua usahanya dalam 1 bulan bisa meraup 4,5 miliar, Pak. Betul nggak sih? Apa aku salah dengar nih? 1 bulan 4,5 miliar.